seluruh jamaah umat Islam di dunia. Terbayang dek Nabi, kalau ambo seorang selamat, umat ambo ya Allah. Maka beliau menjawab, assalamu alaina. Lain terfikir ya Pak, selama tu cuitu sayangnya Nabi kawak. Namunnya menjawab, salami ambo ya Allah ndak. Assalamu alaina. Tak bawa ndak guru-guru muda kau. Tapi syaratnya satu nak, wa ala ibadillahis salihin. Tetaplah kalian istiqamah menjadi hamba yang saleh. Patuh jo kepala sekolah, patuh jo kepala dinas, patuh jo suami kalian kok ke bawah dak. Ya Allah, ambo bawa dak supaya senang hati suami ambo mencari ambo. Jangan tu pelagak orang jantan di luar. Tapi terdengar kalian tu. Kalau kalian bawa dak untuk menarik hati laki-laki di luar, kalian masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Cibadak jo tabek panjang, kini nagari lah tabagi duo. Tetaplah kita taat sembahyang, boleh nanti masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Itu kita syukuri hari ini kembali. Ibu-ibu pernah tak menceliak gajah? Amalnya rancak je ibu. Gajah tu lagi gak sababan hembodi untuk maluma badan no, anda kamu licin kulit. Ya kan? Tapi kita salayang saja karena hembodi atau dari jauh orang lebih tua. Kemudian kulit awak raso disiram air mawa nan bak diure pati santan sanang anggota ketujuannya. Ketika kami dengan Pak Ustadz Marwan ini dididik di pesantren, takwim itu kalimatnya namanya masdar. Akar katanya qawwama. Jadi takwim itu namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Dari segi apapun, dari sudut manapun manusia itu, dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan apa saja, manusia ini kejadiannya lahir batin yang paling baik. Allah ingin kita bertahan di posisi takwim itu. Namun kita diberi nafsu. Ini yang menggelincirkan kita. Di nafsu itulah iblis bertengger. Fa'alhamaha fujuraha. Itu dia. Sifat fujur itu tempat iblis bertengger. Agar kita jangan jatuh, bagaimana Allah menjaganya? Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Diutusnya makhluk nan samo Jawa, namanya nabi, untuk memberikan kita kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bangko nabi itu ndak malaikat Pak Ustaz? Bangko orang. Kalau nabi itu malaikat, kita bisa komplain di akhirat nanti.
Misalnya ditanya kita oleh Allah, kenapa kamu tidak patuh dengan ajaran Islam? Ya, malaikat nabimu ini patuh. Kita bisa komplain, ya Allah, malaikat kau ajar saya patuh, nyo ndak punya naf. Aduh, malaikat satu membuat baliho untuk jadi caleg. Nah, ada apa? Ustaz Marwan ya? Iya kan? Abang kau nak satu malaikat mencaleg, nyo ndak punya naf, ndak punya keinginan dan ndak ingin jadi anggota DPR, ndak ingin jadi gubernur, ndak ingin jadi wali kota, ndak ingin jadi wali nagari, ndak ingin jadi presiden. Ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Jadi Allah sudah mengantisipasi itu supaya kita jangan komplain. Dan jadi nabi itu orang manusia. Punya nafsu enggak nabi? Punya bini enggak? Nabi Muhammad SAW bininya. Jadi apa nancik bini baru tambahlah. Iya, tapi terkendali nafsunya itu terkendali. Bu, Nabi Muhammad babini sawale itu nan gadih barah cie sia Ibu Aisyah beliau babini cie lah pabilo setelah bini itu meninggal. Kalau Muhammad nang gini ada je bini cie lah ndak nyontiang meninggal. Nah tu dah. Ya kan? Jadi Nabi itu butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan, butuh minum, butuh rekreasi. Ya kan? Tetapi beliau terkendali. Atau kan tak bisa awak komplain di akhirat nanti. Nabi itu punya nafsu, tapi bisa mengendalikan. Nah, untuk Nabi itu mempunyai alasan yang tepat, bahasa awaknya di Minang, memanjek basinggari, mencancang balandasan, kaji badalie kato bemisa. Untuk referensi beliau, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkanlah bersama Nabi itu kitab yang benar. Di mana tak benarnya kitab go? Itu ibu baca surah Al-Baqarah ayat 2 sudah alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah tahu lah? Itu referensinya. Ini kitab kalau engkau iolai manusia beriman, ya kan? Jangan ragu. Engkau jadi guru berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi ustaz berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi petani berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi pejabat berpedoman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang menjadi rujukan pertama untuk mengatur diri ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebab peraturan Al-Quran itu sama jo kepala. Nafsu awak sama jo kopiah. Boleh anda tanya ke ibu, peraturan Allah kapalo, ya kan? Nafsu awak kopiah. Kalau kapalo kau tak sesuai, kopiah dipakai kapalo nang keritara atau kopiah nang keritukar. Orang banyak kini menarah kapalo kok. Nak kopiah itu kano do. Tapi kapalo asiko salah. Nah, jadi diturunkan Al-Quran sebagai referensi. Al-Quran itu isinya liyursyidun nasa ila sabilil huda, agar manusia itu berbuat yang benar dan dia diiringi dengan petunjuk Allah. Apung si Al-Quran tu bekuah wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan awak dari nang kalam ke nanta, dari keputusasaan kepada semangat juang. Tak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Itu bahasa piamannya. Orang beriman tak ada putus jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih, kini gagal lisua ulangi, dibalik-balik bak memanggang baru nyemasak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilek peraknya.
Ya kan? Nah, inilah kedatangan Nabi itu memberikan semangat kepada kita. Nah, itu pembukaannya tuh, ya kan? Supaya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ndak punya alasan nanti. Bang kau ndak sembahyang, bang kau ndak puasa, bang kau ndak berzakat. Dah ada alasannya, karena sudah lengkap diberikan oleh Allah sebagai pedoman. Dan itu ndak perlu direvisi, ndak perlu diamandemen. Alkitab adalah telah sempurna turun untuk jadi pedoman. Lain sehat bapak ibu. Tapi nanti mati je. Carilah. Mungkin ada sebelum pensiun mati. Yakin lemu tu. Di mana saya tahu? Di Semen Padang tu gaji gadang bu kerja. 22 kali gajian setahun. Banyak pada ibu dapat tunjang sertifikasi lah. Tapi ada orang tu mati umur 30, umur 35. Jadi tak pitih nama menjangan no. Dan kita hormati ibu-ibu majelis guru gugus 2 dari Sungai Cibadak je Sungai Angik, ambo doakan Sungai Cibadak je Simarasok. Ya kan? Mudah-mudahan sampai pensiun hendaknya. Sesudah tu anak-anak ibu doakan jadi presiden, jadi anggota DPR, ya kan? Jadi ulama, ya kan? Ulama kau bu entah nama-nama tingginya. Kalau Nabi ngecen tinggi ulama kau. Al ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Tapi kita doakanlah. Ibu adalah yang sangat berjasa kepada bangsa. Kenapa? Mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi patut lo ibu dapat tunjangan sertifikasi. Patut mana? Ya kan? Kamu tak bingung gitu dah. Ya kan? Tapi rajin-rajin selama aja. Jam pukul 8:30, pukul 8 masuk 8:30 lain tak izin lah. Ya kan? Itu namanya korupsi waktu. Tak boleh. Celiaklah ibu, kan banyak orang awak siko berkunci kepada ana ni pakai no kepai. Pertama sipatu tabuang. Apu cik kaki no pulang kerajo tu no karet. Indak bersipatu tumi rata-rata. Tulang kari yang bersisi barana kain body nak bisa. Ikan muko jokan yang dijile makan hari namun orang awak. Bau kambing kalau ndak ada ketiak reksona. Aculah guru-guru kau kapai barasi, kau pulang barasi dan diajaran ilmu yang bermanfaat. Iya kan? Jadi banggalah ibu dapat jadi guru dibandingkan saudara-saudara kita nan berkongsi pai kapara. Tapi kasadonya tu orang penting. Kalau nak ada lado, nak ada bawang, nak ada kunyit, nak ada sepade, nak ada asam ruku-ruku segala macam, lain lama gulai. Asyik nak mengajuan. Petani malah guru ko sebanyak ndak sempat memasak. Mujual lagi zakinya elok. Dah beli sambal ko ya dah je. Den ko ada dapat bini nyuruh beli sambal tu den tinggal sen. Tadusi ko barana kasibuk no anang kalamak di suami harus dibuat. Lain tak dengar kalian dah. Iku anak dia ada rumah muda-muda. Ibu Aisyah itu istri Fir'aun. Kapi laki ni tu, dah ustaz ni. Tapi kalau masak pagi tu, dafir. Nang kelamak sambal dafir. Nak Firdaus do Firaun. Orang kapi laki ni dah. Ibu-ibu tiru itu lah. Kalau masak pagi tu jangan masak masakan. Tanya ke suami luar nang kelamak. Nang kelamak tu kan tak mahal tu. Dia ketika duit pulang dan dah. Sambal dia. Onde lah dia nasiang nang kelamak dia nak. Tulang bapanggang barawi nan dem Bali di pasar dari orang Kota Tinggi membuat tu den nuo anjo ayo nasi. Ya kan? Aba campur je macam kacik di dalam. Dan sayian bawang kemudian ada tomat. Atu ada goreng jari yang jauh balui. Ya kan? Itu kan tak mahal tu no. Marana cangkuk tulang tu secupak ketek tu nak.
Habis 3 kali wok tu. Indak lepas ke santan dua ya nasi je. Tu digiliang lado no yang lado lan panjang nak no. Kalau lado Jawa kan tak padeh. Ya kan? Tak tangguh makan tu. Sudah tu kok kemakan talui tiang. Ya biaya ai tangguh no saya dia dari kandang. Rumah gadang tu kan pakai kandang tu ah. Ai tangguh no dia. Dua talui Marindo. Banyak orang meniru tu rumah makan ini. Ya kan? Tu biaya. Tapi sajak biaya ndak ada. Rumah bangunjong lah balik sunyi. Pakuran sam tumbuh dia tu. Aye kolam hijau balumui. Murai nanindak bakicau lai. Janjang rabah pintu basau. Kalau ndak ada etik dan di rumah dan pulang ke rumah gadang usang tu. Ambil lili saya betul. Jadi kalian mempunyai orang gaib supaya diberkahi pencarian. Supaya berkah rumah tangga. Walaupun kalian guru, jangan durhaka kepada ibu dan ayah kita. Ya kan? Karena beliaulah kita seperti sekarang ini. Ya kan? Ambo mendoa tarik kok dia lagi, ambo palo menyampaikan kaji ko ya Allah, sampaian ke biaya jo apa ya Allah. Sebab nak menyerah ambo sekolah dulu jawaban sek beliau ke Sungai Beringin, ayah jindu ambo. Nak jitu sadana. Di maka kuliah pi ambo di PGSD lah di Padang. Ambo ingin jadi guru. Di maka kuliah pi di KIP, di UMP. Kalaulah orang gaib, ya kan, nyungguan pitih untuk ibu-ibu kuliah menjadi guru dulu gua, menjadi guru kini gua. Bisa tawali atau baru dua dia. Ada nama ambil semester pendek kan? Apa tambah pitih itu. Bang ku tahu ustaz semester pendek, anak ambo kuliah. Ya kan? Amat tambah tu biayanya. Berapa banyak uang orang gaib awak habis. Ndak kayu atah, ndak kayu janjang di kapiang. Ndak ameh bongkar di asah. Ndak air talang dipancuang. Tapi ketika orang tua mulai pikun, dia seperti anak-anak, kita bosan memeliharanya. Kalau inyo bosan dulu merawat awak masuk ketik sampai awak ke SD, leka jadi guru. Tidak. Dia campak zak ke tanggam dah. Masuk ke dalam karuan campak ke tanggam. Tak ke jadi guru awak. Tak ke jadi ustaz Ristawardi ke. Ya kan? Bagaimanapun tinggi ilmu ananda guru-guru muda ini, kalau durhaka kepada orang tua, kita akan dikutuk oleh Allah. Apa alasannya? Ridallah fi ridal walidin. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridhanya orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidin. Ya kan? Kita kan dikutuk oleh Allah kalau orang gaib mengutuk awak. Itunya anak-anak guru lelaki-lelaki kok. Calik-calik je sekali sejumaat orang gaib. Mana lady jangan takut ini kalian. Ya kan? Tapi bini rancak visinan je ndak ada mencelik orang gaib. Ya kan? Kepala rumah tangga tu awak sagan manyagan ni disuruh awak laki bini kok. Si muncak mati terambau keladang membawa ladiang luko lapau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpama wujud tabiang sanda menyanda keduanya. Tapi takut nak uliah. Ya kan? Kalau sabar perlu. Tak takut kalau sabar tu. Misalnya ada orang rumah kau bangi kau idin no aja tinju no. Ya kemana lah tinju orang perusi kau mantun no. Sabar kau. Bikola suri darah itu sore-sore bikola balik. Sebab ada yang mencuba itu. Ya kan? Ya, alam cuba. Balik dah mawan sedang dah. Kalau song sedang kau dah cakap sakit badan lu dah. Yurik aja minyak KPU. Amo dah ada menandam lagi terus balik saya mau ciumkan yang sampai anak limo. Kalau pembangi no, betul tak jadi anak limo, betul lari je. Ibu boleh tahu bini ambo nalang ninggal tu. Orang Sungai Cuadak ko, suku no Melayu kemenakan Datuk Indo. Cuma orang ko marantau inyek no kabaso
Melayu ndak do di jorong baso. Jadi orang Melayu Sungai Cibadak nan pindah ke baso tun itu kalau no kawalik niniak mama no niniak mama orang guci. Tapi ya kelebihan orang Melayu nan pindah ke baso tu memasak santiang. Ikut. Iya kan? Pasti banyak diundang orang-orang kawalik liau ke memasak. Santiang. Kalau tu je orang rumah hamba tu santiang memasak rancak lah tu. Tu pun tak mau ganti dah. Tawayang lah dia mau rancak. Rancak tu menurut mata hamba tak minta pendapat kalian lah. Ya kan? Menurut mata hamba. Ciri-cirinya nan tak tahu je beliau. Ciri-ciri no hidung no coda suntungga. Antara pesek jo mancuang. Bayangkan ada suntungga. Amat itu hidung. Kan? Bibi aku tipis tu. Pakaiannya segala bantu asam sauleh. Bulu mata tawa gigi no putih halui-halui. Rambut keritiang galak berpiciang tu. Kalau tak diundang-undang lah mengaji ku lambo dorang gila menangis sama. Ikan, bakau kau menangis, tiba telefon mengundang mengaji. Atai ibur juga tim balik. Sati ambo mengaji jamaah ko tarui rami modekwa. Sebab kita tontonnya lah ustaz yang di YouTube tu sekurang-kurangnya menjeli bantuan. Saya kena kedangan nak kaji no. Patang ngaji di tempunya tu so pacar lama dah. Ini. Tapi ni kola lah untuk taruh bawa ya lah gaya lama tu lah lama kan. Ini ibu dah apa-apa. Kan gaya. Ni kalau ni mah. Dahulu kan lagi lah 53 tahun. Kan gaya mana tu? Itu ibu-ibu bapak-bapak. Jadi awak aku ka berubah taruh PC awak nang karajo ko ka pensiun nan siek ka sakit-sakit nan sakit tu kamati. Maka jadikanlah hari ibu-ibu guru ini setiap saat menjadi ibadah. Bagaimana? Barangkali dari rumah melangkah ke kisuuk melenggang tangan nang kida, ya Allah, aku pergi ke sekolah untuk mengajar anak-anakku, ya Allah. Jadikanlah ini amal saleh untukku. Maka setiap hirupan napas, setiap kaki dilangkahkan bernilai ibadah. Jangan lupa itu setiap hari. Saya alhamdulillah bu, tak lupa kama pergi mengaji. Ya Allah, selamatkan ambo di jalan. Jadikanlah kaji ku amal saleh. Bagi orang yang mendengar, ya Allah, dapat hidayah hendaknya. Dan sampai pahalanya untuk biaya, ya Allah. Ya kan? Jangan lupa, biaya awak tu, bara awak lalu di Paris liau 9 bulan 10 hari. Kalau lah kandung 8 bulan tu, mau calik ibu-ibu gua, tidak pandai berjalan lurus lah. Pakai baju lapang, ya kan? Atau kaki dari mata kaki ke bawah sambok. Ya kan? Jadi cuitu bini pak mengandung. Tu kan hari-hari aja nak. Ikut lama saya hari bini sedang mengandung. Ya kan? Bini ko banyak jasa no kawak pak. Pertama no pelupo. Jadi kalau ada bini apa pergi kawaso apa sawali pak kirim kena kan? Kirim udah cek balian itu ya. Lupa no. Jangan lagi kena. Kalau dah sepai lah. Dah ada. Karena ibu-ibu pelupo kau awak beruntung pak. Bamang kau itu Ustaz. Ambo anak ambo nomor 2 lah itu 80 sonsang. Payah anak sonsang tu. Ambulan di telepon rusak. Rumah sakit telepon tu. Ustaz, orang rumah ambo lun Ustaz leadi di masuk ke dalam orang rumah kesakitan anak no sonsang. Aba paciknya ke bau ambo pak. Sakit dah. Pasangkui li gua. Ya kan? Tiba di luar tak menangis anak kan. Mungkono pencong. Tapi le duit je no. Kini dagang badan. Udah kok. Kan?
pandai murid. Ia sakit beranak tu. Ia ada tahun sudah tu lah lupa kan lah. Ia anak je lah. Ini ibu dan bapa-bapa. Ya kan? Jadi kita para suami baru tuang je bini perlu. Kalau tak perlu pula no, sekali saya boleh mendekik kan no. Jangan nak kaya dah lah sakit beranak kau aja. Tapi dia nak lupa. Itu dah ada pak kecil tu. Kau murah semari awik bini. Ya kan? Katakanlah ya Muhammad, yang dari Allah itu benar. Engkau ikutilah cara Ibrahim beragama. Cara Ibrahim beragama itu yang paling nomor satu itu apa? Wa ma kana minal musyrikin. Ya kan? Dia tidak mempersekutukan Allah. Kadang-kadang lah tinggi lah sekolah ilmu, tapi kadang-kadang lupa, balik pandai balik. Dulu terangnya dia dan ada orang dia teh batuang di Kota Lintang kau aja. Ibu lo tu. Itulah ada cie itu. Itu mempersekutukan Allah. Kalau orang menabang batu mungkin yo. Sampai lo ke Padang cerita. Ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, ada juga awak berpendapat orang mati jadi penjadian. Itu gunanya kita matang membaca Al-Quran. Carilah Al-Quran. Barangkali awak mati, barangkali awak hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama, alun ada awak. Itu mati namanya. Di hidup Allah, ada awak. Ya kan? Sudah tu sampai ajal mati. Hidup je nanti. Itu sesudah berbunyi trompet yang kedua, bumi yang hancur kiamat ini direhab oleh Allah, entah berapa lamanya kita enggak tahu, wallahu a'lam. Sesudah itu dikeluarkan kita dari kubur. Atau hidup yang kedua. Mati yang pertama awak lunado, mati yang kedua aja sampai hidup yang kedua keluar dari kubur. Kalau ada orang jadi penjadian, keluarnya dari kubur, atau 3 kali hidup. Salah Al-Quran. Beranilah ibu menyalahkan Al-Quran. Jadi nang katibu jangan percaya je lah orang jadi penjadian tu. Cuma dek manusia nan hidup kau kurang iman, iblis bisa berubah memperupa bantu. No sama je orang mati tu. Awak dek takut akan luar milih sama no bantu no je orang mati tu. Kecil penjadian. Boleh taruh kali kubur tu bu. Kalau ada di isu-isuan orang penjadian, kali kubur tu. Pasti masuk main. Ya kan? Ini cara beragama yang salah. Ikut yang kita ubah. Percaya dengan tahayul dan kurafat. Ya. Bu, di kampung awakku dulu kini koklah kurang tak tahu mo. Orang percaya na jo palasi menjilai anak. Sehingga popok no garito kalau bajamu agak bajawang ke dalam. Bekoi capak no di palasi. Nana den sesudah nikah dek bini ko awak kerajo di Padang tu dibawa di Padang. Awak namo no jolong karajo tu gaji kecil baru. Tu rumah-rumah biasa-biasa saya dikontrak, no rumah petak. Malah pai orang kasinan bentuk kandang kabau serumah hero tu nya. Itu cina orang. Memang iyo tempat banyamuan kain dah ada. Jalan kereta api kan ada batu bersih-bersih diletakkan di salo-salo nonton. Asianan tak lalu tu jalan umum. Asinin saya banyamu garito tu nya. Rumah kami itu di samping jalan kereta api. Garito, popok anak, celana-celana keteknya. Kalau hari hujan, ambo masukkan ke dalam tas, ambo bawa ke pabrik. Ada fan nangik, nama ambil angin tu, ambo buat kawik sana, ambo jamu sana. Tak ada anak ambo di plastik. Iya kan? Kepercayaan. Ada je kini itu lah. Kalau ada guru, kau percaya je, tu berhenti salah kalian jadi guru lah, mati salah lah. Iya kan?
itu mempersekutukan Allah. Mau bah ayat Allah je pendapat awak. Ayat Allah telah diterangkan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu-ibu yang terhormat, jadi intinya Islam ini memperbaiki akidah tauhid dan keyakinan yang sebenarnya. Nah, kalau ibu mengalih nasi supaya rami orang kasinan bareh rancak sambajan diubah-ubah rasono, kemudian rago jan mamaku rami dah. Ada orang gini basang kuyan foto angku salih korang kiramat abasang kuyan fotonya di kadang mengalih nasi itu dekat kotak piti. Sadang itu yang ku salih itu tidak bisa orang dibantu sana kalau ko foto nong. Memang ya ulama beliau, kapan beliau bisa menolong orang ketika hidup? Serupa ambo kini gua, Ustaz, ya kan? Tunjukan ambo doa baati ko sanang. Tolong ambo Ustaz. Dan Ustaz doa ambo. Ya kan? Itu boleh ketika hidup bertawasul ke orang ini. Ke orang mati tak boleh bertawasul ni. Tu sakit-sakit ibu pergi ke taram. Apa ibu ke kuburan nama kulambu tu? Dek kiramai orang taram gua, ya Allah sehatkanlah penyakit ambo. Itu mempersekutukan Allah. Malu tu bertawasul ke orang mati ya. Bertawasul tu ke orang ini. Kamu kini gua, ya kan? Misalnya ada ibu pecakak saja suami, anak resepnya supaya kami aman. Indahnya cara pengajian, cara nan biasa-biasa sajalah bisa kalau awak ambuh menahan sabar. Misalnya laki awak emosi, apa kau? Kan kasar. Apa lah mati dah jangan udah sabuk ya berdosa. Itu saja no. Jangan apa ang lagi no. Kan? Amak kau, amak pergi balik baru dah. Kau ada pasal udah awak sampai mikonya. Kan? Pandi kau ada yang nyala PSD no dali kuliah aja lah den. Ya kan? Gilo kau yo malang no udah dapat bini gilo tua. Itu saja kaum muslimin asal tak dipertemukanlah dua emosi kita akan aman. Itulah ajaran Rasulullah. Nah, tapi nampak yang pokok Nabi Isra Mi'raj itu beliau menerima kesempurnaan salat. Maka salat itu sampai sekarang bagi kita adalah dialog kita dengan Allah. Sampai ke mana Nabi Mi'raj itu? Sidratul Muntaha, ya kan? Tapi ada yang tinggi dari itu lah. Karena mustawa. Ada yang tinggi dari itu lah. Raf. Ketika Nabi ditemani Jibril sampai di mana? Sampai di Sidratil Muntaha. Itu tandanya manusia yang lebih baik, tinggi imannya, lebih tinggi nilainya dari malaikat. Manusia yang lebih buruk akhlaknya, lebih rendah dari binatang. Kata Jibril, ya Rasulullah, ambo sampai siko diizinkan Allah. Tak bisa ambo kata itu lah. Juga iman ambo tak bisa. Hanya engkau yang bisa sampai ke raf dan mustawa itu. Ya kan? Nah, ibu-ibu langkuk pelajaran dari ambo. Cuma ambo membaca buku saja. Menurut ibu-ibu dan ibu ku ada ibu membaca buku. Langit belenggek-lenggek ko mode ko lenggek no tawa. Langit kan 7. Sab'an shidada. 7 lapis. Kira-kira kalau ada ibu pernah membaca, mempelajari, ya kan? Nah, misalnya tangan ambo dek 2 konya. Nah, kalau ada tangan ambo 3 kan misalnya lo diambil apa itu jelas. Ada letak lo de teh kah. Ambo na dulu sebelum membaca, kecil ambo langit go serupa balok tu bonggok-bonggok kata. Ya kan? Ternyata langit itu melengkung. Dunia yang sangat luas ini itu dilingkup oleh langit yang pertama. Langit yang pertama dan bumi kita ini dilingkup oleh langit yang kedua. Langit yang kedua itu dan segala isinya dilingkup oleh langit yang ketiga. Jadi semakin ke atas semakin
besar. Ya kan? Langit yang ketiga dilingkup isi-isinya sampai ke bawah dengan dunia kita ini oleh langit yang keempat. Kita tibuan sedinang ketujuh alai. Langit yang ketujuh membungkus langit yang keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu, bumi ini dan segala isinya. Makanya ketika Nabi tiba di langit yang ketujuh, beliau terpesona melihat kebesaran yang sebahagian baru diperlihatkan oleh Allah. Dari langit yang ketujuh itu, beliau bisa memantau dengan mata beliau ke Sungai Cuadak. Abang memahami itu Pak Ustaz. Ibu kan lagi naik pesawat. Naik lapangan terbang kini itu di Piaman mah. Kalau kita di bawah baru lalu naik lah. Lalu nampak pantai Pariaman ada tambak-tambak udang. Rumah-rumah komplek. Tapi lah mulai pesawat tu take off. Awak kebetulan di tepi jendela duduk. Nampak tak di bawah sana? Jadi semakin naik kita ke atas, semakin terbuka nuansa pandangan mata kita yang gaib selama ini jadi nyata. Makanya kalau ibu masuk surga nanti akan diberi kesempatan oleh Allah melihat wajahnya. Mengko carilah tiket ke surga, ikhlas-ikhlas remaja kau ya nak, yang kalian bagi cuai di sekolah nak. Pemerintah lah banyak je rakyat menggaji dapat lo tunjangan sertifikasi tu mengko banyak laki-laki mencari bini guru kok. Iyo, ambo tanya kayaknya ada pantunnya dia. Kalumbuk je balai baru sesimpang jalan ke Steba, berputar jalan ke Kuranji. Biarlah gak gapuk asal guru tu ada anak mana gapuk. Kan? Biarlah gapuk asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengeredit atau inopaj. Yang berkicu-kicu sama aja anak-anak. Ya kan capek tiba. Ya kan pulang di jam pun. Kalau ada rapik kecil kepala sekolah jam pulang. Rapik dulu. Karena apa? Di tangan ibu-ibu anak bangsa ini cerdas. Kalau kita memang komunikasi kita beres dengan Allah, maka tempat takut kita apa saja yang diamanahkan kepada kita, kita tidak akan mau mengkhianati. Karena apa? Tempat rujukan kita peraturan Allah. Kecik Nabi ketika terpesona tu bu, at-tahiyatul badare matul tu wal mubarakatus, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut tayyibatul lillah. Dengan hati yang ikhlas beliau memuji Allah Tuhannya. At-tahiyatul segala penghormatan, wal mubarakah segala berkah, wat tayyibat segala kebaikan milik engkau ya Allah. Saya rasakan sekarang hati saya tenteram walaupun musibah banyak. Kenapa? Saya telah melihat alam yang belum pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini, istilah ibu di kampus dulu, adalah peristiwa yang fenomenal. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Ya kan? Akarana itu kecik Nabi ke Allah, dijawab di Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, bang kau tidak assalamualaikum dibaca Allah bu? Bang kau assalamualaikum? Yang dituju Allah hanya Nabi, yang tidak ikut kita bu, tidak ikut awak do. Nabi nyusunannya doan dan dipanggil nama kebesarannya sinan. Ya ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu. Ketika Isra, Nabi itu dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya, budaknya. Tapi ketika Nabi sudah duduk di Sidratil Muntaha bersimpuh, gelar kebesarannya yang disebut oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ndak bi'abdihi. Jadi semakin tinggi amalan kita, semakin berkualitas, semakin dekat kita dengan Allah,
maka Allah akan memanggil nama kebesaran kita. Wahai yang aku cintai, wahai yang aku sayangi. Ketika Nabi lah selesai mendengar Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh, itu kan untuk nak seorang seluruh, ya kan? Tapi fikirnya jamaah masalah al-ihsan, jamaah masjid makmur, jamaah masjid Darul Ihsan Baso, seluruh jamaah umat Islam di dunia. Terayang dek Nabi, kalau ambo seorang selamat, umat ambo ya Allah. Maka beliau menjawab, Assalamu alaina. Lain terfikir ya Pak, selama kau tu, itu sayangnya Nabi kawak. Namunnya menjawab, Salami ambo ya Allah, enggak. Assalamu alaina. Tak bawa enggak guru-guru muda kau? Tapi syaratnya satu, nak wa ala ibadillahis salihin. Tetaplah kalian istiqamah menjadi hamba yang saleh. Patuh jo kepala sekolah, patuh jo kepala dinas, patuh jo suami kalian kok ke bawah dak. Ya Allah, ambo bawa dak supaya senang hati suami ambo mencari ambo. Jangan tu pelagak orang jantan di luar. Tapi terdengar kalian tu. Kalau kalian bawa dak untuk menarik hati laki-laki di luar, kalian masuk neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.